Pada video kali ini kita akan membahas tentang masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik meliputi masa ekspansi, integrasi, dan masa keemasan Islam, dan masa disintegrasi. Periode pertengahan juga memuat 2 masa, yaitu masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Masa 3 kerajaan besar juga terdiri dari 2 fase, yaitu fase kemajuan 2 dan fase kemunduran 2. Kemajuan intelektual. Para ilmuwan muslim pada umumnya menguasai lebih dari satu bidang keahlian, sehingga karya mereka juga menghiasi berbagai bidang keilmuan. Berikut diuraikan secara singkat bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan di berbagai wilayah kekuasaan Islam beserta para pakar di bidang masing-masing. Yang pertama, di bidang filsafat, Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid atau Ibnu Bajjah, karya monumentalnya adalah Tadbir Al-Mutawahhid. Abu Bakar Ibnu Tufail dari Granada banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hayy Ibnu Yaqzan. Ibnu Rushd dari Cordova, dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah Al-Mujtahid, Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Yang kedua, di bidang kedokteran, Ibnu Sina mewariskan sekitar 267 judul buku. Al-Qanun fi at-Tibb merupakan buku yang terkenal di bidang kedokteran. Ibnu Rushd dari Andalusia, Al-Kulliyat adalah salah satu bukunya yang terpenting dalam bidang kedokteran. Az-Zahrawi dari Cordova adalah orang pertama yang mengenalkan teknik pembedahan organ tubuh manusia. Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah 2 orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Yang ketiga, di bidang astronomi, Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari, menentukan berapa lamanya, dan berhasil membuat teropong modern. Az-Zarqali dari Cordova adalah salah seorang ahli astronomi yang pertama kali mengenalkan astrolabe, yakni instrumen yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari horizon bumi. Ibnu Al-Haytham menulis buku berjudul Al-Manazir yang berisi tentang ilmu optik. Islah Al-Mazisti menulis pengantar kepada risalah astronomi berisi tentang teori-teori trigonometrikal. Hasan Al-Maraqushi telah melengkapi pada tahun 1229 di Maroko yang berisi tabel sinus untuk setiap setengah derajat, juga tabel untuk mengenal benar-benar sinus, arcsinus, dan arcsotongen. Di bidang matematika, Al-Khawarizmi di samping sebagai pakar astronomi dan geografi, ia juga ahli matematika sekaligus penemu angka 0 dan penemu salah satu cabang ilmu matematika, algoritma. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada awal abad ke-12 oleh 2 orang penerjemah terkemuka, yaitu Adelard Bath dan Geert Cremona. Risalah-risalah aritmatikanya seperti kitab Al-Jama'ah wa At-Tafriq bi Al-Hisab Al-Hindi, Al-Gebra, dan Al-Maqal fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah hanya dikenal dari translasi berbahasa Latin. Di bidang fisika, Abdul Rahman Al-Khazini menulis kitab Mizanul Hikmah pada tahun 1121. Al-Kindi mewariskan sekitar 256 jilid buku, 15 buku diantaranya khususnya mengenai meteorologi, anemologi, udara atau iklim, kelautan, mata, dan cahaya, dan 2 buah buku mengenai musik. Di bidang kimia, Jabir Ibnu ide-ide eksperimen Jabir sekarang lebih dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia.
utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Abbas ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Dialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Di bidang sejarah dan geografi, Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada. Ibnu Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Tokoh-tokoh sejarah yang lain diantaranya Ibnu Qutaibah, Muhammad ibnu Ishaq, Ibnu Yashar At-Tabari, Zamakhsyari, seorang Persia, menulis Kitabul Amkina wal Jibal wal Miyah. Yaqut menulis Mu'zamul Buldan tahun 1228. Al-Qazwini tahun 1262 menulis Ajaib al-Buldan. Muhammad ibnu Ali Az-Zuhri dari Spanyol menulis satu risalah teori geografi setelah tahun 1140. Al-Idrisi dari Sicilia menulis untuk Raja Normandia Roger II yang kemudian diketahui sebagai sebuah deskripsi geografi yang paling teliti di dunia. Al-Mazini di Granada telah menulis geografi Islam Timur dan daerah Volga. Keduanya didasarkan atas perjalanannya. Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi, bukunya Ahsan At-Taqasim merupakan buku geografi yang senilai sastra Arabnya paling tinggi. Karman Al-Khawarizmi, buku geografinya berjudul Kitab Surat Al-Ard yang memuat peta-peta dunia pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di bidang kesenian, seni suara Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dalam tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Studi-studi musikal Islam, seperti telah diprakarsai oleh para teoretikus Al-Kindi, Avicenna, dan Al-Fabiri, telah diterjemahkan ke bahasa Hebreu dan Latin. Instrumen-instrumen yang lebih terkenal adalah lute, pandore, dan gitar. Tarian Moris di Inggris berasal dari Moris. Mentas, Spanyol banyak menerapkan model-model musikal untuk sajak dan rima syair dari kebudayaan Muslim. Risalah musikal ditulis oleh Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Asy-Syairaj yang lebih banyak menyusun teori-teori musik. Di bidang bahasa dan sastra, Al-Kali dan Muhammad bin Hasan Al-Zubaidi berjasa atas penyusunan tata bahasa Yahudi yang secara esensial didasarkan atas tata bahasa Arab. Ibnu Rabi mengarang Al-Farid dan Al-Aghani Al-Bihaj juga menulis sebuah antologi syair cinta berjudul Tab Al-Hammamah. Al-Wahid bin Jaidan dan Waladah Muwaswa dan Zazal merupakan karya monumental yang pernah mereka ciptakan. Tokoh-tokoh lain diantaranya Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Kharnati. Di bidang fikih, Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Tokoh lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qudhiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, Ibnu Hazm, dan lain-lain yang terkenal.